Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya Bapak perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Husni Rijal, Bapak bertugas di SDN Merapi, Kota Cirebon. Nah, tak lupa Bapak ingatkan selalu kepada kalian di masa-masa pandemi sekarang ini, kalian harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari Bungong Jempa dalam posisi duduk dengan teknik yang benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kalian mampu meringkas teks tulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian pasti telah belajar teknik menari Bungong Jempa. Tari Bungong Jempa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Nah, coba, apakah kalian masih ingat gerakan tari Bungong Jempa dalam formasi duduk? Masih ingat tidak ya? Nah, nanti coba kalian diskusikan dengan orang tua dan peragakan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah dengan iringan musik. Ya. Nah, salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya. Seperti tadi, apa yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari Bungong Jempa. Perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Nah, kita coba berdiskusi ya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Coba, apa saja? Yang pertama, ada agama Islam, ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan Hari Besar Agama di sekitar tempat tinggalmu? Coba diingat-ingat, pernah mengikuti atau pernah melihat tidak hari besar agama yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Nah, Bapak ingatkan kembali ya. Nah, ini agama apa coba? Nah, ini adalah agama Islam yang hari raya keagamaannya adalah Idul Fitri. Kemudian, hari Natal. Hari Natal biasanya dirayakan oleh agama Katolik dan agama Kristen. Kemudian Hari Raya Nyepi. Ada yang tahu Hari Raya Nyepi dirayakan oleh umat apa? Betul. Ya, Hari Raya Nyepi biasanya dilaksanakan oleh umat agama Hindu. Nah, ini adalah Candi Borobudur. Coba, kira-kira agama apa ya yang merayakan perayaan agamanya di Candi Borobudur? Ya, ini adalah agama Buddha yang sedang merayakan Hari Raya Waisak. Dan yang terakhir, nah
ini yang biasanya paling meriah juga adalah Imlek atau Tahun Baru Cina yang biasanya dilaksanakan oleh agama Konghucu. Nah, berarti kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, sini Bapak kasih contoh ya. Misalkan perayaan Idul Fitri di kampungku. Perayaan Idul Fitri di kampungku sangat meriah. Orang-orang yang merantau banyak yang mudik ke kampung halaman. Dimulai dari sholat id berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan bersilaturahmi kepada sanak saudara. Nah, ini Bapak sudah kasih contoh, kalian tinggal melanjutkan. Atau kalian boleh juga mengganti, misalkan melihat perayaan Imlek di kota Cirebon. Nah, boleh seperti itu. Nah, judulnya kalian melihat perayaan hari keagamaan yang ada di kota kalian. Nah, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Pernah tidak kamu bekerja sama dengan orang di sekitar kamu yang berbeda-beda? Berbeda-beda agama, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa juga. Pernah tidak kira-kira? Pasti pernah ya, karena di kota Cirebon itu termasuk kota yang majemuk. Di dalamnya hampir terdapat berbagai macam suku bangsa. Nah, ada sebuah teks bacaan, coba kita amati ya. Kita baca sama-sama. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Nah, di sini ada Udin, Edo, dan Beni. Mereka berlatar belakang budaya dan beragama juga yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, kalian sudah mengamati tadi teks yang kita baca sama-sama. Nah, tugasnya adalah kita membuat ringkasan. Dari teks yang telah kalian baca tadi, kita akan membuat ringkasan. Bagaimanakah cara membuat ringkasan tersebut? Yang pertama, membaca naskah asli. Nah, dalam membaca naskah asli ini, kalian bisa mengulanginya sekali, 2 kali, dan kalau perlu kalian bisa berulang-ulang hingga kalian paham apa maksud dari tulisan atau bacaan tersebut.
Kemudian mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Juga mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Dan yang kedua, sebelum membuat ringkasan, kita juga harus mencatat gagasan utama. Nah, bagaimana cara mencari gagasan utama? Yaitu membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat baru, yaitu menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, yaitu menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Juga menggunakan kalimat baru dalam ringkasan untuk menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Dan yang terakhir, yaitu ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Seperti meringkas kalimat menjadi prasa, dari prasa menjadi kata. Kita coba ya. Nah, dalam paragraf pertama tadi, Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Nah, kita cari ya, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok biasanya berada di awal kalimat. Ya, gagasan pokoknya yaitu Udin, Edo, dan Beni adalah sahabat dekat. Nah, gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya yaitu latar belakang budaya berbeda, kemudian keyakinan berbeda. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, dan Beni beragama Kristen. Kita lanjut ke paragraf kedua ya. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, ingat tadi gagasan pokok apa? Gagasan pokok itu biasanya berada pada awal paragraf. Ya, jadi gagasan pokoknya adalah perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama. Dan gagasan pendukungnya saling membantu dalam mengerjakan tugas. Nah, paragraf yang ketiga. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bahtiah Bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Jadi gagasan pokok dalam paragraf yang ketiga ini, Udin, Edo, dan Beni mengikuti lomba rakyat. Sedangkan gagasan pendukungnya, yang pertama merancang strategi untuk lomba, kemudian berusaha dengan baik saat lomba, dan yang terakhir tim mereka meraih juara. Nah, dari ketiga paragraf yang kita ringkas tadi menjadi ringkasan materi seperti ini. Udin, Edo, dan Beni bersahabat. Mereka berasal dari latar budaya dan keyakinan yang berbeda. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, dan Beni beragama Kristen.
Perbedaan yang mereka miliki tidak menghalangi kerja mereka. Mereka tetap saling membantu mengerjakan tugas. Mereka ikut lomba bakyak saat peringatan ulang tahun Indonesia. Mereka merancang strategi dan berusaha dengan baik saat lomba. Tim mereka akhirnya mendapat juara pada lomba tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.